Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama Dr. Wirawan, Dr. Henry Uranus, Dr. Imade Yulistian Negara, dan Bapak Daniel Setiawan. Kita sedang ngobrolin tentang aplikasi IoT di dalam industri dan bagaimana eh, peluang untuk masa depan yang dihadapi oleh industri. Saya ingin ke Pak Daniel dulu ya. Bagaimana sih komentarnya terhadap berbagai aplikasi atau kemungkinan keuntungan yang bisa diambil industri dari IoT? Silakan Pak Daniel. Ya, kali ini agak lebar sedikit ya karena ada konteksnya. Jadi ketika kita ngomongin IoT, big data, machine learning, artificial intelligence, everything itu udah masuknya ke level master ke atas gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah memang kita ini tiba-tiba ngomongin apa kita siap untuk ngambil yang master ke atas? Kita ini ada di mana sebetulnya? Nah untuk balik ke situ, saya jadi teringat ketika saya kerja di Jerman tahun 2002. Kita aja tidak mendekati level itu. Jadi ada banyak PR mesti dikejar dulu baru bisa sampai sana. Itu ekstrimnya ya. Tapi kalau kita lihat saat ini waktu kita mau tahap sebelumnya seperti mekanisasi, otomasi, menggantikan orang dengan mesin, itu di atas kertas payback-nya itu juga tidak sebagus-bagus amat gitu ya. Jadi karena orang kita masih relatif lebih murah, lebih gampang didapat, lebih gampang diatur, bisa ditukar-tukar juga gitu karena tenaganya banyak gitu ya. Sehingga itu pun aja sampai level itu kita nggak, oh ya, semuanya ganti mesin gitu. Itu aja kita belum sampai sana. Um, jadi kalau ditanya apa yang bikin sebetulnya menguntungkan sekarang ini kayaknya masih agak jauh ya. Ini. Nah, cuman karena ini banyak dari perguruan tinggi gitu ya. Mungkin ada satu yang saya mau ulas sedikit. Tenaga yang bapak-bapak ajarkan sekarang di perguruan tinggi itu nilainya tinggi sekali di market di dunia ya. Dan kalau misalnya dia pintar, lulus dan ada pengalaman kerja sedikit, itu negara-negara develop country itu mau narik mereka. Jadi kalau mereka umur 25, 24, di bawah 30, punya pengalaman kerja beberapa tahun, semoga-moga punya master lah ya gitu ya, di bagian ini, itu US, Australia, Kanada, Eropa itu langsung mau ngambil mereka semua. Sebetulnya kan sayang gitu ya, bapak-bapak ngajar mereka semua, udah jadi pintar, terus dibawa ke sana gitu sama mereka semua. Nah, berarti balik lagi ke sini, kalau kita aja nggak bisa jawab Indonesia ini apa yang menguntungkan aplikasinya, apalagi anak-anak muda setelah lulus dia mau kemana gitu intinya ya. Itu pemikirannya. Waktu kita bilang atau Jokowi itu bilang Bona malah dia, waktu Jokowi itu bilang Pak Presiden kita bilang kita ini punya keuntungan dan window-nya itu sangat singkat. Karena di mana negara lain mulai tua atau sudah tua, kita ini mulai akan masuk masa produktif. Nah, waktu kita mau masuk masa produktif dan orang-orang ini adalah orang yang paling cocok untuk mempelajari ini dan agile soal ginian, dan kita nggak punya platformnya gitu ya di Indonesia untuk memberikan mereka pekerjaan, membuat mereka menjadi tertarik mengambil ini, itu tiba-tiba keuntungan itu bisa hilang. Karena sekarang ya mungkin saya sebisa mungkin tidak bias, tapi masa depannya memang ini sangat cerah sih menurut saya. Walaupun aplikasinya masih sedikit di sini. Um, Kalau kita lihat India sama Cina lagi lah ya, kita kan suka agak kesel, orang India, Cina itu banyak banget sih di mana-mana gitu ya. Tapi kita lihat begitu mereka bisa komputer, bisa bahasa Inggris, sangat fasih soal begituan, tiba-tiba mereka ada di mana-mana di dunia. Dan apakah kita mau kalah lagi, pertanyaannya gitu ya. Kita mau coba untuk mendidik, kita punya mahasiswa, lalu mereka tidak punya pekerjaan di sini yang bisa mendukung kepintaran mereka, terus mereka jadi pindah gitu ya. Untuk dari sisi bisnis, saya nggak bisa jawab aplikasi apa yang bisa menguntungkan perusahaan, dan juga kalau itu tidak bisa dijawab, mahasiswa yang lulus mau dapat kerjaan apa dari perusahaan kalau memang nggak ada jawaban seperti itu. Mungkin saya akan mengarahkannya adalah pemerintah mungkin yang paling penting. Karena kita untung di populasi, jumlah populasinya. Maka banking, telekomunikasi, dan e-commerce itu mungkin tiga yang paling cepat dan paling dekat mereka harus berubah. Itu push faktornya gede banget, nggak bisa enggak gitu ya. Tapi apakah kita mau minta untuk swasta banking, swasta telekomunikasi yang melakukan itu? Mungkin terlalu gamblingnya terlalu besar sih. Jadi kalau misalnya pemerintah juga yakin bahwa masa depannya ke sini dan kita mau memanfaatkan orang-orang muda kita yang akan masuk ke pasar dalam beberapa tahun ke depan,
ya tolong mereka untuk fokus juga membuatkan platform buat kita semua dan anak-anak muda ini supaya bisa berkarya di situ. Um, Caranya gimana? Ya mungkin selain yang 3 itu, pemerintah juga bisa berpikir untuk masukin ke dalam kita punya government sih. Karena gini, kita ngurusin pabrik atau perkebunan itu inefisiensi di mana-mana gampang sekali ditangkap. Waktu kita ngomongin pegawai negeri atau milik negara, maka ya harusnya juga banyak inefisiensi di sana bisa ditemukan. Pertanyaannya mungkin apakah kita bisa memeasure pekerjaan mereka dengan baik? Kalau kita nggak bisa measure dan nggak visible sama sekali, maka kita susah untuk improve. Kalau susah untuk improve, ya mungkin ini platform yang sangat baik untuk dipaksain semuanya masuk ke sana. Kenapa begitu? Karena tiba-tiba semuanya jadi visible. Begitu semua jadi visible, semua mau nggak mau mesti jadi disiplin. Nggak disiplin, bakal di kick out atau kalah kompetisi dengan yang lain. Dan begitu visible dan mereka dipaksa disiplin, maka harusnya kemajuan itu terjadi dan pemerintah dapat uh, banyak benefit lah dibandingin sama swasta yang melakukan ini. Mungkin saya tutup di situ dulu. Ya. Oke, jadi memang ada pengakuan ya bahwa di Indonesia masih dilema ya otomasi yang full scale begitu ya, IoT, robotics dan lain sebagainya, karena toh tenaga kerja memang masih diperlukan. Tetapi juga ada kekhawatiran yang diutarakan kalau industri Indonesia tidak bisa menampung lulusan perguruan tinggi yang memang dilatih untuk IoT, data science dan lain sebagainya. Nanti kita sebenarnya cuma mengekspor ahli untuk luar negeri aja ya, kebutuhan negara maju ya. Yang mungkin sih nanti mempersiapkan mereka supaya skillnya tetap tinggi, kapan-kapan pulang juga sih. Sama seperti kita yang kuliah di luar negeri, semua toh akhirnya pulang juga ya, karena Indonesia lebih menyenangkan dan lebih menjanjikan kali ya untuk masa depan nih. Nah, tapi kritik semacam ini dari industri mungkin perlu dijawab ya oleh yang dari perguruan tinggi nih. Saya beri kesempatan dulu untuk Pak Made. Pak, gimana Pak jawabannya? Apa benar nih industri kita nggak menyediakan tempat buat lulusan alumni teknik elektro, Pak? Uh, Sebenarnya bisa untuk saat ini ya, artinya begini, kita bicara, masih mau tahu, udah ya, artinya begini, seperti Pak Daniel bilang tadi bahwa untuk sekian tahun, katakanlah di bidang saya begitu, artinya beberapa tahun yang lalu itu telekomunikasi kan sangat maju sekali, kemudian mencari kerjaan juga gampang pada saat era .com istilahnya waktu itu kan orang informatik, orang telekomunikasi sangat gampang, di mana orang di bidang energi agak turun begitu, tetapi seiring dengan waktu bahwa sekarang pun kalau kita perhatikan di BUMN dan lain sebagainya banyak sekali orang pensiun sehingga 3 tahun 5 tahun belakangan ini bahwa mereka atau lulusan kita banyak sekali yang diterima katakanlah di BUMN dan lainnya karena karena pensiun, karena mereka juga bersamaan pensiunnya juga jadi bersamaan gitu. Jadi nah, yang menjadi problem adalah begini. Kadang-kadang perguruan tinggi itu, mungkin sekarang sudah lebih baik, itu tidak begitu leluasa mengatur dirinya sendiri. Artinya begini maksud saya. Banyak sekali idealisme di perguruan tinggi yang kadang berbenturan. Apakah kita mau ikut pasar atau pasar yang ikut kita untuk mencetak orangnya? Jadi itu yang jadi problem. Artinya apa? Kita kan selalu dituntut untuk siap kerja, siap kerja, siap kerja, siap kerja. Padahal di perguruan tinggi ada beberapa yang agak kaku. Agak kaku. Nah, seperti kata Pak Daniel tadi, yang dikhawatirkan adalah kalau perguruan tinggi tidak cepat berubah, artinya dalam rangka IoT ini, yang terjadi adalah nantinya kita memproduksi, artinya kita bilang produksi, pada dia subjek, maaf, kita harus menghasilkan tenaga yang memang nantinya mengarah ke sana. Tetapi harus dilihat juga bahwa seperti dibilang tadi, pemerintah juga harus menciptakan platform untuk pekerjaan mereka. Karena begitu mereka, artinya IoT ini menggeser tenaga kerja, maka perguruan tinggi ini berapa banyak sih harus disiapkan untuk ke sana, padahal mahasiswa kita begitu banyak. Nah, shifting apa yang kita perlukan untuk menciptakan peluang pekerjaan baru yang mendukung ke sana, kan begitu jadinya. Itu yang menjadi memang sampai saat ini sering sekali di perguruan tinggi itu kita mau kemana, kemudian apakah kita ikut pasar yang ikut kita, maaf terlebih kita kira misalnya terkotak itu, maaf saja ini saya bilang bahwa di perguruan tinggi sering sekali terjadi pengkotakan yang agak kaku, padahal sekarang kalau kita lihat
ilmu itu atau apa yang ada sekarang itu adalah satu dengan yang lainnya masih terkait. Misalnya saya begitu orang tegangan tinggi begitu kadang-kadang berpikir saya stay di sini, padahal stay di sini pun tidak akan memberikan manfaat yang begitu besar terhadap apa yang terjadi di luar. Kadang-kadang ada hal seperti itu. Jadi memang harus dinamis semuanya, dan kedinamisan itu memang memberikan konsekuensi ketidaknyamanan. Kalau saya lihat pasti terjadi swing atau terjadi osilasi sesaat. Tetapi dari segi pemerintah memang harus tetap menciptakan platform untuk mempersiapkan shifting tenaga kerja ini. Kalau tidak begitu, di perguruan tinggi juga akan sia-sia saja menciptakan orang, kemudian seperti disebutkan tadi, mungkin beberapa akan ke luar negeri dan lain sebagainya, selama platformnya tidak ada. Karena, maaf ini kalau kita bicara industri begitu, kadang-kadang si pemilik perusahaan, apalagi yang ada di luar negeri, kadang juga dia tidak mau kehilangan teknologinya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan IoT untuk seperti kata Pak Daniel tadi, untuk mengawasi mesinnya, mengawasi pabriknya dan lain sebagainya begitu. Karena saya mengalami pengalaman melihat bahwa sebuah perusahaan nasional begitu di bidang transformator punya sebuah alat itu kalau rusak itu harus diperbaiki oleh si vendor begitu lewat telekonferensi, karena begitu dibuka sendiri maka garansinya akan hilang. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Oh, ada yang seperti itu ternyata. Artinya banyak sekali tantangan dalam hal ini. Mungkin beberapa negara juga akan melindungi mesinnya untuk kepentingan jangka panjang perusahaannya. Tetapi dari segi perguruan tinggi tentunya seiring dengan waktu tentunya kita akan melihat. Artinya untuk apa kita mencetak tenaga tetapi tidak dipergunakan? Artinya kan shifting ini harus selalu tetap berjalan di perguruan tinggi. Kalau menurut saya sih begitu. Ya. Oke, jadi memang industri memang harus memberikan ya peluang kerjanya. Kalau enggak memang bisa ada masalah-masalah yang terjadi ya. Saya ingin ke Pak Wirawan nih. Kalau di bidang telekomunikasi kan sebenarnya peluang kerja cukup banyak ya untuk alumni-alumni ya. Walaupun setahu saya misalnya kalau di ITB justru yang konsentrasi telekomunikasi mahasiswanya nggak gitu banyak ya. Itu mungkin ciri khas ITB juga. Saya nggak tahu kalau di ITS gimana. Tapi apa benar kesulitan untuk lapangan kerjaan Pak kalau di telekomunikasi? Baik. Kalau menurut saya tentang kesulitan kerja, saya kira tidak ada masalah ya. Dan memang kalau yang kita amati ada pergeseran dari industri maupun lapangan kerja. Artinya begini, bahwa lulusan telekomunikasi tidak harus masuk ke perusahaan telekomunikasi yang besar, multinasional dan sebagainya. Tapi kami berikan pembekalan, artinya dari kurikulum, bahwa mereka bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun skillnya di aplikasi yang terkait. Ya. Jadi ada sebagian, misalkan saya masih alumni dari misalnya lab, tapi bidang komunikasi, ada yang bekerja bahkan diperbankan ya, tapi nanti di bidang IT, atau mungkin juga menjadi pegawai negeri di Pemda dan sebagainya, tapi misalkan untuk Kominfo dan sebagainya. Jadi hal itu artinya masih terkait. Kemudian saya ingin ada lagi komentar, kalau pengamatan Pak Ilhan di ITB, maaf teman-teman itu, tapi informasi yang saya ketahui memang berkurang. Ini juga kondisi di ITS, jadi minat itu juga berkurang. Meskipun pada kenyataannya adalah lapangan kerjanya tidak tidak mendiscourage, artinya sebenarnya masih cukup banyak. Kemudian saya ingin saya komentari begini. Ini juga terkait Pak Masih tadi mengutarakan apakah kita menyesuaikan dengan industri atau sebenarnya dari kacamata perguruan tinggi itu industrinya yang juga perlu berubah. Dalam hal ini secara umum. Salah contoh, ya perkembangan internet dan sebagainya, aplikasi mobile dan sebagainya, itu juga membuat banyak perusahaan besar, khususnya IT telekomunikasi, khususnya di Indonesia, yang juga seperti ketinggalan kereta api gitu ya. Jadi yang kita amati, terutama dari teman-teman yang bekerja di dalam industri, itu juga mereka melihat adanya training atau revenue penghasilan yang berubah sekarang ke konten
provider ya. Jadi mereka hanya dilewati sebagai traffic saja, kan, jadi hanya mendapatkan dari penghasilan revenue retail, berapa gigabyte dan sebagainya, langganan. Jadi model-model itu sudah berubah. Nah, ini yang ingin saya berikan sebagai apa ya, motivasi kalau nanti ada yang melihat atau menonton ini, adik-adik mahasiswa di masa depan, sebenarnya peluangnya itu jangan hanya memimpikan masuk ke perusahaan besar yang sukses, ada logonya di mana-mana. Tapi juga ada peluang sebenarnya entrepreneurship. Nah, sekarang entrepreneurship artinya yang dulu tradisional itu kan keahlian misalkan di bidang hukum, jadi pengacara, dokter dan sebagainya. Tapi dengan IT itu atau yang terkait itu sekarang memungkinkan ya. Dan kita punya market yang besar, jadi ada demand yang besar, negara yang luas dan sangat beragam ya. Jangan hanya melihat kota besar, Jakarta, Surabaya dan sebagainya, masyarakat kita itu membutuhkan. Ya. Jadi demand itu pasti ada. Nah, kita perlu memang inovasi ataupun ide-ide yang bisa menjembatani kebutuhan dan ketersediaan teknologi yang ini bisa dimanfaatkan ya. Dan saya ingin juga memberikan informasi bahwa BTS juga didorong sebenarnya mahasiswa itu untuk mengembangkan jiwa entrepreneur. Tapi kenyataannya bahwa lulusan itu yang memang sudah mendirikan startup dan sebagainya itu masih terlalu kecil dari yang kami ya. Dan hal itu kita kedorong, jadi ya memang kita perlu banyak contoh dari dosen, kemudian dari perguruan tinggi kita perlu ada kerjasama yang menarik dari industri bahwa nanti menjamin nanti produknya dibeli, dimanfaatkan dan seterusnya. Itu kira-kira yang mungkin secara umum yang bisa saya. Ya, terima kasih Pak Wirawan. Jadi menarik sekali ya, Pak Wirawan tadi menyebut bahwa ada pergeseran memang keuntungan di industri tertentu ya. Misalnya kalau perusahaan telekomunikasi itu sering merasa diperlakukan sebagai pipa aja begitu ya. Terus keuntungannya berkurang karena per bit data makin efisien, terus yang meraup keuntungan malah content provider begitu ya. Saya rasa teman-teman di media juga merasa begitu. Oh, dia punya media TV atau koran gitu ya. Tapi yang meraup keuntungan nanti Google atau Facebook gitu ya, karena lewat di sana terus yang beli iklan ternyata di platform ya, bukan di medianya lagi begitu ya. Jadi kadang-kadang itu membuat seluruh dunia bisnis dan dunia karir itu jadi bergeser sangat unpredictable ya. Tapi rumusnya Pak Wirawan adalah ya berwira swasta ya dan membaca ya dunia usaha itu seperti apa ya dan berkreativitas. Nah, saya ingin ke Pak Henry nih, di UPH beberapa alumni ada yang tahu-tahu kerja di data science langsung begitu lulus ya, dan banyak juga yang tahu-tahu memang kerja di luar negeri betulan ya, seperti yang diceritakan oleh Pak Daniel ya. Pak Henry melihat itu industri elektro kita ini seperti apa dan mahasiswa UPH itu seperti apa sih biasanya? Ya, terima kasih Pak Ihan. Memang terlihat untuk lulusan perguruan tinggi seakan-akan overspec dengan kebutuhan industri. Dan kita lihat banyak alumni sesudah kerja, oh saya mata kuliah ini susah-susah nggak kepake gitu ya. Lalu sekarang malah kuliahnya dulu nggak ada data science, tapi sekarang tahu-tahu dia kerjanya di data science tuh. Jadi maksudnya masih alumni yang tadinya nggak pernah belajar data science, sekarang kerjanya di data science gitu. Ya ada satu dua yang otodidak, skripsinya dia pakai data science, walaupun di kuliah dia nggak dapat. Dan ternyata dia sukses di sana gitu ya. Kalau menurut saya memang perguruan tinggi belum sampai lah untuk begitu match terhadap kebutuhan pasar. Tetapi yang disiapkan perguruan tinggi itu kan lulusan yang
lengkap lah, diperlengkapi dengan hard skills, soft skills. Dia tidak hanya belajar IoT, tapi dia juga belajar yang lain. Sehingga dia punya agility yang cukup, sehingga pasar membutuhkannya ini, dia bisa move sana. Dan karena disrupsi mendadak, pasar itu ada satu peluang pekerjaan yang begitu menjanjikan, dia dengan mudah bisa belajar. Jadi kemampuan dia untuk belajar mengcapture ilmu-ilmu yang baru ya, emerging technologies dan sebagainya, itu akan menjadi penting sih. Saya melihat fenomena ini memang bahwa apa yang dipelajari dengan susah-susah itu belum tentu terpakai, tapi nggak apa-apa karena itu kan akan jadi suatu modal bagi si mahasiswa itu, sehingga dia begitu dia masuk ke pasar tenaga kerja dan dibutuhkannya bukan itu tapi yang lain, dia dengan mudah bisa beradaptasi karena dia sudah kurang lebih lengkap lah, soft skill, hard skill, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan restriksi waktu yang ketat, kemampuan untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau berdebat, itu salah satu bagian yang juga dilatih selama dia kuliah. Walaupun mungkin dia nggak pernah akan pakai teori medan yang dengan persamaan yang begitu rumit di pekerjaannya. Atau dia sekarang belajarnya IoT, nanti dia nggak bekerja di bidang IoT, nggak apa-apa, toh dia belajar yang lain juga kan, dan yang lain-lain itu akan terpakai sebenarnya. Demikian Pak Yan. Oke, jadi universitas itu menyediakan bahan bakunya yang siap bentuk ya, apapun kebutuhan di industri ya. Jadi kita berusaha menavigasi daerah itu walaupun teknologi bergeser terus-menerus ya. Nah, Pak Daniel, gimana Pak komentarnya ya terhadap effort yang dilakukan oleh universitas ini, Pak? Menghasilkan overspec lulusan sih selalu baik lah ya. Cuman saya mencoba balik lagi untuk mengkoneksikan dengan apa yang sebetulnya secara real mereka bisa kerjakan nanti di Indonesia gitu. Saya balik ke sana lagi, mungkin saya lebih pertegas platformnya kali. Ketika kita ngomongin bicara manufaktur, perkebunan dan lain-lain gitu ya, mereka itu tidak menjual langsung ke customer. Jadi misalnya anggap aja ada nama besar misalnya Unilever gitu. Kita beli barang-barang Unilever itu di mana? Bukan di toko Unilever, nggak ada toko Unilever. Kita beli di Hypermart, di Giant, sekarang masuknya ke Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Jadi para industri kita yang ada di Indonesia jarang sekali yang langsung bertemu dengan customer-nya gitu ya. Mayoritas lah ya menurut saya ya. Sehingga maka yang banyak disebutkan adalah balik lagi ya banking, telekomunikasi, e-commerce, which is platform-platform inilah ya untuk ini. Nah ini sebetulnya fondasi untuk menjawab pertanyaan Pak Made tadi. Jadi harus kita ikut industri, apa industri ikut kita gitu ya. Industrinya sendiri, stand-nya adalah kita ini mengimplementasi semua kemajuan ini bukan untuk cara kita kerja, tapi untuk mempersiapkan apa yang tomorrow customer want dari kita gitu ya. Jadi kita ini bukan karena saya biasa proses begini, kita masukin begini supaya prosesnya efisien. Belum sampai sana. Itu nanti belakangan. Kita ini ada di roda belakang, ada di kursi belakang gitu ya. Kursi depannya adalah mereka itu banking, telekomunikasi, e-commerce, platform yang berdialog langsung, bertemu langsung dengan customer. Begitu customer-nya ke arah kemana, maka dia yang akan untung duluan. Nah, tadi ada yang bilang, kita ini kayak pipa aja lewat gitu ya, bagian yang untung, bagian yang lain. Memang benar begitu, bisnisnya juga begitu nanti. Nah, setelah mereka itu untung dan mereka ngarahin ke sana, customer-nya juga ngarahin ke sana, maka kita yang ada di bangku belakang ini akan tergencet. Karena mereka akan lebih berkuasa, customer berkuasa, platform berkuasa, media tadi berkuasa, kita yang jadi produsen di belakangnya ini harus neken biaya, karena mereka punya kuasa lebih tinggi sekarang daripada kita.
Dan ketika kita ngomongin efisiensi itu, baru kita ngomong bagaimana ya kita pasang sensor di kita, gimana ya kita efisiensikan gitu ya. Tanpa itunya ada wave ke kita, ada ombak yang mendesak kita seperti itu, maka kita belum sampai sana. Jadi yang apa kita omongin sekarang ini, itu ada di depan sebetulnya. Kita ini lagi wait and see dulu. Karena kita nggak bisa kelihatan depannya itu ngarahnya kemana customer-nya. Jadi overspec lulusan sangat-sangat baik. Tinggal platform di mana saya tetap kayaknya konsis sama ya 3 daerah itu mungkin yang perlu dibina lah ya sama pemerintah lah ya. Oke, ya. Jadi perhatikan banking, telekomunikasi, dan e-commerce ya, yang mungkin akan menjadi drivers ya untuk ekonomi masa depan ya. Oke, thank you Bapak-Bapak untuk diskusi round kali ini. Kita ketemu lagi di klip-klip yang lain.